Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Baiklah pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu. Pemirsa, kesadaran masyarakat terkait dengan sampah masih sangat kurang. Langsung saja kita tanyakan kepada Bapak Ardi, gimana sih Pak untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait dengan kepeduliannya terhadap sampah? Terkait kesadaran masyarakat memang yang jelas kita perlu satu edukasi. Bagaimana kita mengedukasi masyarakat bisa mengelola sampah yang dihasilkan setiap hari dari sisa dapur maupun dari sisa rumah tangga yang kita harus lakukan edukasi, dan edukasi pun tidak cukup sampai di situ ya. Kita harus memberikan contoh bagaimana contoh yang baik mengelola sampah, contoh yang baik bagaimana menangani sampah yang ada di rumah tangga dengan memberikan contoh nanti hasilnya apa dan bisa dikelola apa. Timbulnya sirkular ekonomi itu memang perlu, dan tidak lepas dari itu adalah peran dari pemerintah. Bagaimana pemerintah mensupport kegiatan-kegiatan di masyarakat tentang bagaimana permasalahan sampah ini bisa teratasi. Tidak lepas juga pihak swasta, industri juga punya tanggung jawab terhadap limbah atau sampah yang selama ini dari industrinya itu memang ada. Selama ini orang selalu bicara misalnya ke industri itu adanya dana CSR atau IPR. Nah, itu sampai di mana? Dan belum sampai bisa menyentuh sampai ke tataran akar rumput. Perbanusa hadir di Bengkulu, kita akan coba dari akar rumput, dari rumah tangga, dari individu. Ayo kita memberi kesempatan edukasi. Setelah edukasi, bukan cuma sebatas edukasi, kami akan pendampingan yang benar-benar secara kontinu. Karena setelah diedukasi pun kebiasaan masyarakat, setelah selesai edukasi selesai, tapi kita di Perbanusa hadir bagaimana kita edukasi pendampingan supaya terjadinya sirkular ekonomi, bagaimana pengelolaan sampah itu terwujud. Dan kami bisa memberikan contoh, salah satunya adalah yang Bank Sampah Karya Bersama. Bagaimana bisa mengelola sampah yang ekonomisnya tinggi. Ke depan Bank Sampah Karya Bersama juga akan mengelola yang organiknya, baik itu banyak sekali turunan. Berarti Bank Sampah Karya Bersama ini salah satu bentuk keberhasilan dari Perbanusa juga ya? Kami kebetulan kami kenal itu sekitar 6 bulan yang lalu dengan Bang Sampah, dan Bank Sampah Karya Bersama ini sudah 1,5 tahun eksis. Kami ketemu, kami ngobrol, kok punya satu kesamaan visi misi. Jadi satu frekuensi, ayo kita bergerakan dengan, bukan istilahnya mau kayak mau membesarkan atau menumpang besar, tidak, tapi ayo kita sama-sama jalan, sama-sama berusaha kolaborasi dengan Perbanusa, dengan pihak pemerintah, dengan pihak swasta. Insya Allah ke depan juga sudah dimotori dari pihak Astra Internasional memberikan sedekah sampahnya yang dari Astra ke bank sampah, tanpa harus istilahnya memang benar-benar sedekah. Nah, kami juga ingin nanti ke depan bagaimana kami bisa hadir diterima oleh masyarakat khususnya di Kota Bengkulu. Kita bisa hadir mengedukasi dan pendampingan. Kami juga ada banyak sekali kalau kita bicara ngomongkan apa sih yang bisa diolah dan dihasilkan turunannya nih, organik
kita bisa dapat kompos, kita dapat pupuk cair, kita dapatkan ekoenzim yang sangat luar biasa manfaatnya, cairan 1000 manfaat. Kami akan kembangkan itu, dan itu sebagai solusi-solusi yang bagaimana menangani sampah yang ada di rumah tangga kita masing-masing. Baik, berarti melakukan pendampingan itu merupakan suatu highlight yang harus digarisbawahi ya Pak, untuk dari Perbanusa ini sangat mendampingi dari tingkatan terendah, yaitu dari rumah tangga ya Pak, akhirnya berkembang sampai adanya bank sampah di Sumberjaya. Nah, terkait dengan pilah ataupun mengolah nih Pak, kenapa sih memilah sampah itu sangat penting di dalam suatu penguraian sampah itu Pak? Memilah itu adalah hal dasar yang paling penting, bagaimana kita bijak kelola sampah. Tanpa memilah kita harus nyampur, itu suatu hal yang sebetulnya bertentangan dengan aturan. Karena ada aturan yang menyebutkan bahwa membuang sampah tercampur ke TPA itu sebenarnya satu hal yang tidak diperbolehkan. Tapi bagaimana menyadarkan masyarakat? Iya. Dan bagaimana juga pemerintah bisa hadir ke masyarakat untuk penyadaran itu yang lebih penting. Pilah itu adalah hal dasar. Karena kalau kita ketemu barang-barang yang dikatakan sampah sudah terpilah, kita tidak akan merasa lagi, wah ini sampah, tapi ini satu hal limbah yang bisa diberdayakan. Contoh, misalnya salah satu yang sekarang kita harus lakukan, misalnya kita yang di rumah tangga sehari-hari, misalnya yang organik kita pilah di tempat tersendiri khusus, baik itu pengembangan dengan komposter maupun dengan ember tumpuk, atau mungkin nanti ke konversi maggot. Itu yang benar-benar selama ini masih efektif, paling efektif itu yang menghancurkan sampah organik itu efektif adalah di maggot. Ke depan masih banyak sekali hal-hal yang perlu dikembangkan, dan ini perlu kolaborasi pemerintah, bukan cuma DLH tapi pemerintah yang benar-benar punya kebijakan ke masing-masing. Berarti tidak terputus ya Bapak, masih ada manfaatnya ke depannya yang bisa dimanfaatkan tentunya oleh manusia juga, ataupun bagi hewan juga ya Pak ya, atau tumbuhan hidup. Nah, mungkin saya beralih dulu kepada Bapak Aminuddin nih Pak. Terkait dengan bank sampah, tentunya pasti ada produk yang dihasilkan pemirsa dari Bank Sampah Sumberjaya Pak. Salah satu produknya ini gimana Pak? Apa aja? Ini Mbak ya, salah satu produk dari Bank Sampah Karya Bersama adalah Pampers Mbak. Pampers dari pot dari Pampers. Pot dari Pampers. Polipes. Jadi Pampers itu Mbak adalah susah terurai. Jadi butuh waktu sekitar 200 sampai 500 tahun bisa terurai jadi tanah. Jadi sama dengan Belanda menjajah Indonesia. Kira-kira itulah. Iya, saking lamanya. Saking lamanya. Jadi contoh produk Pampers yang pot Pampers yang kami ciptakan ini Mbak ya, ini mungkin masyarakat Bengkulu yang pengen melihat dan ingin mencontoh supaya mengurangi sampah di Bengkulu, ayolah kita sama-sama membuat pot dari Pampers ini supaya sampah yang di TPA itu agak berkurang lah. Ini sebenarnya nggak kelihatan lagi ya Pak bentuk Pampersnya, tapi ternyata pemirsa ini masih ada serat-serat karet-karet dari bentuk Pampersnya. Mungkin kalau bisa di zoom di sini. Namun kalau dilihat di dalam ini udah benar-benar bentuk pot sekali ya Pak, nggak ada kotoran sama sekali lagi. Dan kalau misalnya nggak dibilang tadi bahwa ini dari Pampers, ini nggak akan ketebak nih Pak bahwa ini dari Pampers nih Pak. Jadi ini ukurannya bermacam-macam ya Pak, sesuai dengan Pampers, ukuran Pampers yang kita dan itu makanya di Bank Sampah Karya Bersama nanti ada istilahnya program tukar Pampers. Dengan syarat itu Pampers itu sudah bersih dan kering. Bagaimana caranya? Itu mulai dari pilah kan. Bagaimana membersihkan Pampers itu dari gelnya. Gelnya bisa bermanfaat untuk pertanian organik. Nah, Pampersnya itu bisa ditukar dengan 6 Pampers bersih dan kering, 1 Pampers baru, atau dihargai 1 Pampers Rp500. Rp500. Dan itu kan hasilnya keuntungan yang dirasakan masyarakat itu. Jadi masyarakat tetap bisa mendapatkan keuntungan dengan sampah. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita ada niat ya Pak, sebenarnya bisa mengolah sampah ini agar mengurangi sampah yang dikeluarkan juga dari rumah tangga, tapi juga ada masukan juga ya Pak. Misalnya bisa 1 Pampers kita dapatkan dari 6 Pampers yang kotor dan bisa mendapatkan Rp500, bahkan lebih kalau misalnya kita mengumpulkan dalam jumlah yang banyak ya Bapak. Kalau di tempat kami Mbak, untuk Pampers dewasa Rp1.000. Rp1.000. Rp1.000 atau
6 pampers kita tukar satu atau kita hargai Rp1.000. Ya berarti untuk ukurannya jauh lebih besar ya Lebih Pak? besar ya potnya. Potnya Tidak juga kami nanti bawa akan besar. yang besar. Iya. Berarti sangat bermanfaat untuk makhluk hidup ya, Iya, ini tumbuhan betul. ya Bapak, jadi bisa diolah Ini kembali dari nanti sampah pengembangannya pampersnya. kan gini, Pak. Setelah jadi pot, kita akan menanam sayuran organik. Iya. Tidak menggunakan polybag atau yang plastik lagi. Itu kan banyak hal juga yang bisa dikembangkan, kayak contohnya polybag yang kita beli selama ini kita ganti dengan bekas kemasan. Itu bisa diberdayakan itu, ataupun nanti yang lain-lain bisa jadi kerajinan daur ulang. Ada kalau di Perbanusa dikenal dengan butik sendu, ibu-ibu cantik senang daur ulang. Itu kami punya kegiatan itu, dan itu memang pemberdayaan masyarakat di situ. Karena permasalahan yang paling pokok sekarang adalah bagaimana kita menyelesaikan limbah atau sampah yang organik. Karena ini kalau tidak cepat ditangani, salah satunya adalah pencemaran bau Baik, atau yang lain. mungkin kita akan lanjutkan diskusi kita setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu. Ku bertemu dengan cinta semu, tertipu tutur dan caramu seolah cintaiku. Puas kau curangi aku, bagaimana dengan aku? Terlanjur mencintaimu, yang datang beri harapan, lalu pergi dan menghilang, tak terfikirkan olehku. Hatiku hancurkan